Halo teman-teman, ayo ikuti petualangan Abu Nawas dan klik tombol subscribe di sana. Pernahkah kamu merasa imanmu diuji oleh pertanyaan yang sulit dijawab? Di sini kita akan membahas kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan keindahan ajaran Islam yang menguatkan hati dan membuka pikiran. Jika kamu mendukung Islam dan ingin terus belajar bersama, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini agar terus menyebarkan kebaikan. Dukunganmu sangat berarti. Pagi itu, kota Baghdad dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Pasar utama tampak hidup seperti biasanya. Para pedagang membuka lapak, kain-kain berwarna cerah tergantung di depan toko, aroma roti hangat bercampur rempah-rempah memenuhi udara, dan suara tawar-menawar terdengar dari berbagai penjuru. Para penuntut ilmu berjalan cepat menuju madrasah, membawa kitab-kitab di bawah ketiak. Anak-anak kecil berlari mengejar burung merpati di sudut alun-alun. Para musafir dari negeri jauh duduk di warung, menikmati teh hangat sambil bertukar cerita. Namun hari itu, ada sesuatu yang membuat suasana berbeda. Di tengah alun-alun, berdiri seorang pria berjubah panjang berwarna gelap. Di dadanya tergantung sebuah salib dari logam. Wajahnya tampak tegas, matanya tajam, dan sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang pendeta Kristen yang terkenal pandai berdebat. Namanya sudah terdengar hingga ke berbagai negeri. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan kehadirannya. Pendeta itu melangkah ke tengah kerumunan, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai penduduk Baghdad, aku datang dari negeri jauh. Aku mendengar bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalian berkata bahwa Allah itu ada. Tetapi aku bertanya, di manakah buktinya?" Suasana langsung berubah hening. Beberapa orang saling berpandangan. Sebagian lainnya mulai berbisik pelan. Ada yang merasa tertantang, ada pula yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Pendeta itu melanjutkan, "Jika Allah benar-benar ada, tunjukkan kepadaku. Di mana dia? Apa bentuknya? Bagaimana aku bisa yakin terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh?" Seorang ulama tua melangkah maju. Janggutnya putih, matanya tenang. Keberadaan Allah bisa dibuktikan melalui ciptaannya. Lihatlah langit, bumi, matahari, dan bulan. Semua itu adalah tanda kekuasaannya. Pendeta itu tersenyum tipis. Itu hanya pernyataan, bukan bukti. Aku ingin sesuatu yang jelas. Sesuatu yang bisa kuterima dengan akal. Seorang ulama lain mencoba menjawab dengan dalil dan penjelasan panjang. Ia berbicara tentang kitab suci, tentang nabi-nabi, dan tentang mukjizat. Namun setiap jawaban selalu dipotong oleh pendeta itu dengan pertanyaan yang lebih rumit. Bagaimana kalian tahu itu benar? Apakah kalian melihatnya sendiri? Apakah itu bisa dibuktikan secara nyata? Perdebatan mulai memanas. Kerumunan semakin besar. Orang-orang dari berbagai sudut pasar berdatangan, ingin melihat apa yang terjadi. Beberapa orang mulai merasa gelisah. Mereka takut jika tidak ada yang mampu menjawab, maka keyakinan mereka akan dipermalukan di depan umum. Seorang pedagang berbisik kepada temannya. Pendeta itu sangat licik dalam berdebat. Ia memutar-mutar kata hingga orang bingung menjawab. Temannya mengangguk. Benar, kita butuh seseorang yang bisa menjawabnya dengan cara yang cerdas. Tiba-tiba, dari bagian belakang kerumunan, terdengar suara lantang. Panggil Abu Nawas. Nama itu langsung menyebar dari mulut ke mulut. Benar. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menjawab pendeta itu. Cepat cari dia. Abu Nawas dikenal di seluruh Baghdad. Ia bukan ulama besar, bukan pula pejabat istana. Namun kecerdasannya terkenal. Ia sering menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana, lucu, tetapi penuh hikmah. Beberapa orang segera berlari ke arah rumahnya. Sementara itu, pendeta tetap berdiri dengan sikap percaya diri. "Apakah tidak ada seorang pun di kota ini yang mampu menjawab pertanyaanku?" katanya dengan nada menantang. Kerumunan semakin gelisah. Tak lama kemudian, dari ujung jalan terlihat seorang pria berjalan santai. Pakaiannya sederhana, sorbannya tidak terlalu rapi, dan wajahnya tampak tenang seolah tidak ada masalah besar. Dialah Abu Nawas. Ia berjalan perlahan, menembus kerumunan yang langsung memberi jalan. Beberapa orang menepuk bahunya, seakan memberikan harapan. "Abu Nawas, tolong selamatkan kami dari pertanyaan pendeta itu," bisik seseorang.
Abu Nawas hanya tersenyum. Ia kemudian berdiri di depan pendeta itu. Keduanya saling menatap. Pendeta mengamati Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki. Apakah engkau Abu Nawas yang terkenal cerdas itu? Abu Nawas mengangkat bahu ringan. Orang-orang memang sering menyebutku begitu. Tetapi apakah aku cerdas atau tidak? Itu tergantung siapa yang menilai. Pendeta tersenyum tipis. Baiklah, jika begitu, jawab pertanyaanku. Buktikan bahwa Allah itu ada. Kerumunan langsung sunyi. Bahkan suara burung merpati pun seakan menghilang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu ia mengangkat kepalanya, menatap langit, dan tersenyum kecil. Seakan ia sudah menemukan jawabannya. Orang-orang menunggu dengan napas tertahan. Mereka tahu, apapun yang akan keluar dari mulut Abu Nawas, pasti bukan jawaban biasa. Dan perdebatan pun akan segera dimulai. Kerumunan masih terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri santai di hadapan pendeta. Tidak tampak sedikit pun kegugupan di wajahnya. Ia justru menatap sekitar, seolah menikmati suasana pagi itu. Pendeta mengulang pertanyaannya dengan suara lebih tegas. Buktikan bahwa Allah itu ada. Aku tidak ingin perumpamaan kosong. Aku ingin bukti yang bisa diterima akal. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, tapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya satu hal. Pendeta mengangkat alisnya. Silakan. Aku tidak takut pertanyaan apapun. Abu Nawas menatap ke arah pepohonan di tepi alun-alun. Daun-daunnya bergerak pelan tertiup angin. Ia lalu berkata, apakah engkau percaya bahwa angin itu ada? Pendeta tersenyum. Tentu saja. Apakah engkau bisa melihat angin? Tanya Abu Nawas. Pendeta menjawab, tidak, tetapi aku bisa merasakan hembusannya. Abu Nawas melanjutkan, jika engkau tidak bisa melihatnya, bagaimana engkau bisa yakin bahwa angin itu ada? Pendeta menjawab dengan yakin, karena aku merasakannya. Daun-daun bergerak, debu beterbangan, pakaian berkibar. Itu bukti bahwa angin ada. Abu Nawas tersenyum. Jadi, tidak semua yang ada harus terlihat oleh mata. Ada yang diyakini melalui tanda-tandanya. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik kagum. Pendeta mencoba tetap tenang. Itu hanya perumpamaan. Aku ingin bukti tentang Allah, bukan tentang angin. Abu Nawas tidak langsung menanggapi. Ia justru menatap wajah pendeta itu dengan penuh perhatian. Baiklah, katanya pelan. Sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang lebih dekat dengan dirimu. Pendeta menyilangkan tangan di dada. Tanyakan saja. Apakah engkau memiliki akal? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, jawab pendeta cepat. Di mana letaknya akal itu? Lanjut Abu Nawas. Pendeta sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Di dalam diriku. Di dalam bagian mana? Tanya Abu Nawas lagi. Di kepalamu? Di dadamu? Di hatimu? Pendeta mulai berpikir. Akal tidak memiliki tempat yang bisa ditunjukkan seperti benda. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, tunjukkan padaku bentuk akalmu. Apa warnanya? Seberapa besar ukurannya? Pendeta terdiam beberapa saat. Kerumunan mulai tersenyum melihat perubahan ekspresinya. Akhirnya ia berkata, akal tidak bisa dilihat, tapi aku tahu ia ada karena aku bisa berpikir, berbicara, dan memahami. Abu Nawas menepuk tangannya pelan. Bagus. Jadi engkau mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tetapi keberadaannya diyakini karena dampaknya. Pendeta tidak menjawab. Abu Nawas melanjutkan. Sekarang aku bertanya lagi. Apakah engkau pernah merasakan cinta? Pendeta tampak heran. Tentu saja. Di mana letaknya cinta itu? Tanya Abu Nawas. Apa warnanya? Berapa beratnya? Kerumunan mulai tertawa kecil. Pendeta menghela napas. Cinta tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Abu Nawas tersenyum lebar. Begitu pula dengan Allah. Engkau menuntut sesuatu yang tidak terlihat harus ditunjukkan secara kasat mata. Padahal dalam hidupmu sendiri, banyak hal yang engkau yakini tanpa melihat bentuknya. Pendeta mulai kehilangan kepercayaan dirinya.
Namun ia masih berusaha bertahan. Itu berbeda, katanya. Akal dan cinta adalah bagian dari manusia. Aku ingin bukti tentang Allah yang menciptakan semuanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, mari kita lihat sekeliling kita. Ia menunjuk ke langit biru yang terbentang luas. Lihatlah langit itu. Tinggi, luas, dan tidak runtuh. Siapa yang meninggikannya tanpa tiang? Ia menunjuk ke tanah. Lihatlah bumi ini. Kokoh, luas, dan penuh kehidupan. Siapa yang menghamparkannya? Ia menunjuk ke arah matahari yang bersinar hangat. Lihatlah matahari. Ia terbit setiap hari tanpa pernah terlambat. Siapa yang mengaturnya dengan begitu teratur? Kerumunan mulai mengangguk. Beberapa orang tampak terharu. Pendeta berkata, itu semua adalah hukum alam. Abu Nawas tersenyum tipis. Baik, jika engkau melihat sebuah kapal besar berlayar di sungai, apakah engkau akan berkata kapal itu bergerak sendiri karena hukum kayu dan air? Pendeta menjawab, tentu tidak. Pasti ada pembuat dan nahkodanya. Apakah engkau melihat pembuatnya saat kapal itu berlayar? Tanya Abu Nawas. Tidak. Lalu mengapa engkau yakin ada pembuatnya? Karena mustahil kapal itu ada tanpa pembuat. Abu Nawas mengangguk. Jika kapal saja tidak mungkin ada tanpa pembuat, bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih besar dan lebih rumit ini ada tanpa pencipta? Itulah Allah. Kerumunan langsung bergemuruh oleh bisikan kagum. Pendeta mulai terlihat gelisah. Ia sadar bahwa logikanya mulai dipatahkan dengan cara yang sederhana, tetapi sulit dibantah. Namun ia belum menyerah. Semua yang kau katakan hanyalah logika. Aku ingin bukti yang lebih nyata. Abu Nawas tersenyum. Baik, jika engkau ingin bukti yang lebih nyata, aku akan memberikannya. Ia menunduk, mengambil segenggam pasir dari tanah. Kerumunan menahan napas, tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Dan perdebatan pun akan memasuki tahap yang jauh lebih mengejutkan. Kerumunan semakin rapat. Orang-orang berdiri berdesakan. Tidak ingin melewatkan satu kata pun dari perdebatan itu. Semua mata kini tertuju pada tangan Abu Nawas yang menggenggam pasir. Pendeta memandangnya dengan heran. Apa yang akan kau lakukan dengan pasir itu? Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menimbang-nimbang pasir itu di tangannya, lalu menatap pendeta dengan senyum tenang. Engkau ingin bukti yang nyata, bukan? Katanya. Tentu, jawab pendeta tegas. Tanpa diduga, Abu Nawas melemparkan segenggam pasir itu ke arah pendeta. Pasir itu mengenai wajah dan jubahnya. Tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat pendeta terkejut. Apa yang kau lakukan? Seru pendeta dengan marah. Itu menyakitkan. Kerumunan langsung gaduh. Sebagian orang tertawa kecil, sebagian lainnya bingung dengan tindakan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Benarkah itu menyakitkan? Tentu saja. Jawab pendeta. Aku merasakannya. Abu Nawas mendekat satu langkah. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku rasa sakit itu. Di mana letaknya? Apa warnanya? Seberapa besar ukurannya? Pendeta terdiam. Ia mengerutkan dahi, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak bisa menunjukkannya, katanya akhirnya. Rasa sakit tidak memiliki bentuk. Abu Nawas mengangguk. Namun engkau yakin bahwa rasa sakit itu ada? Tentu. Aku merasakannya. Abu Nawas tersenyum. Jadi sekali lagi, engkau mengakui bahwa sesuatu bisa ada tanpa bisa dilihat. Pendeta mulai tampak kesal. Itu hanya rasa, bukan sesuatu yang nyata seperti benda. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Apakah engkau yakin rasa sakit itu tidak nyata? Bukankah ia membuatmu marah sekarang? Beberapa orang di kerumunan tertawa pelan. Pendeta tidak menjawab. Wajahnya mulai memerah. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Rasa sakit tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata. Begitu juga dengan Allah. Kita tidak melihatnya dengan mata, tetapi kita melihat tanda-tanda kekuasaannya setiap hari. Ia menunjuk ke sekeliling. Kita melihat tanaman tumbuh dari tanah yang mati. Kita melihat hujan turun dari langit. Kita melihat bayi lahir ke dunia. Semua itu adalah tanda bahwa ada yang mengatur kehidupan ini. Pendeta mencoba membalas. Itu semua bisa dijelaskan oleh alam. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik,
Mari kita bicara tentang alam. Ia mengambil sebutir pasir dari tanah, lalu menunjukkannya kepada pendeta. Lihat butiran pasir ini. Ia kecil dan sederhana. Namun jika kita kumpulkan berjuta-juta butir, ia bisa membentuk padang pasir yang luas. Jika disusun dengan rapi, ia bisa menjadi istana yang megah. Pendeta hanya diam. Abu Nawas melanjutkan. Apakah engkau pernah melihat istana yang terbentuk sendiri tanpa ada yang membangunnya? Tentu tidak, jawab pendeta. Apakah engkau pernah melihat kitab yang tertulis sendiri tanpa penulis? Tentu tidak. Apakah engkau pernah melihat kapal yang tercipta sendiri tanpa pembuatnya? Pendeta mulai merasa pertanyaan itu menekan logikanya. Tidak, jawabnya pelan. Abu Nawas tersenyum. Jika benda-benda kecil saja membutuhkan pembuat, bagaimana mungkin alam semesta yang begitu besar, dengan langit, bumi, bintang, dan kehidupan, bisa ada tanpa pencipta? Kerumunan mulai berbisik kagum. Pendeta mencoba mencari celah. Mungkin alam ini sudah ada sejak dulu, tanpa awal. Abu Nawas menggeleng pelan. Jika sesuatu tidak memiliki awal, maka tidak akan ada perubahan. Namun kita melihat perubahan setiap hari. Siang berganti malam. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa. Tanaman tumbuh, lalu layu. Semua itu menunjukkan bahwa alam ini berjalan dalam aturan yang diciptakan. Ia menatap pendeta dengan penuh ketenangan. Dan setiap aturan pasti memiliki pembuat aturan. Itulah Allah. Pendeta menunduk. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Kerumunan mulai merasa bahwa jawaban Abu Nawas semakin sulit dibantah. Namun pendeta itu masih berusaha mempertahankan martabatnya. Jika Allah itu ada, di mana dia sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat kerumunan kembali hening. Semua menunggu jawaban Abu Nawas berikutnya. Abu Nawas tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu sudah ia tunggu sejak awal. Pertanyaanmu bagus, katanya pelan. Dan jawabannya lebih sederhana daripada yang kau bayangkan. Kerumunan kembali menahan napas. Perdebatan itu belum berakhir. Justru, jawaban berikutnya akan menjadi yang paling menentukan. Pertanyaan pendeta itu menggantung di udara. Jika Allah itu ada, di mana dia sekarang? Kerumunan kembali sunyi. Beberapa orang saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Pertanyaan itu terasa sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit dijawab jika tidak menggunakan kebijaksanaan. Abu Nawas menatap pendeta dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegelisahan. Ia justru tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu sudah ia tunggu sejak awal. Baik, katanya pelan. Sebelum aku menjawab, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Pendeta mengangguk. Tanyakan saja. Abu Nawas menoleh ke arah seorang penjual susu yang berdiri di tepi kerumunan. Wahai saudaraku, kemarilah sebentar. Penjual susu itu maju dengan wajah bingung, membawa kendi berisi susu segar. Apa yang bisa kubantu, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas menunjuk kendi itu. Apakah itu susu? Ya, jawab penjual itu. Apakah di dalam susu itu ada mentega? Tanya Abu Nawas. Penjual susu tersenyum. Tentu saja ada. Susu berasal dari lemak yang bisa menjadi mentega. Abu Nawas lalu berkata, kalau begitu, tunjukkan padaku mentega itu sekarang. Penjual susu tertawa kecil. Mentega itu tidak terlihat sebelum susu ini diproses. Ia ada di dalamnya, tetapi belum tampak. Abu Nawas menoleh ke arah pendeta. Apakah engkau mendengar jawabannya? Pendeta mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan. Mentega ada di dalam susu, tetapi tidak terlihat. Untuk melihatnya, susu harus diproses terlebih dahulu. Begitu pula dengan Allah. Dia ada, tetapi tidak terlihat oleh mata biasa. Hanya hati yang bersih dan akal yang jernih yang bisa memahami keberadaannya. Kerumunan mulai berbisik kagum. Pendeta mencoba menjawab. Itu hanya perumpamaan. Aku ingin jawaban yang jelas. Di mana Allah berada? Di langit, di bumi, atau di tempat lain? Abu Nawas tersenyum. Baik, sekarang aku yang akan menjawab. Ia menunjuk ke arah matahari yang bersinar di langit. Cahaya matahari itu ada di mana? Pendeta menjawab, di mana-mana yang terkena sinarnya. Apakah matahari itu turun ke bumi? Tanya Abu Nawas. Tidak.
Namun cahayanya bisa dirasakan di bumi, bukan? Pendeta terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Begitu pula dengan Allah. Dia tidak terbatas oleh tempat seperti makhluk. Kekuasaannya ada di mana-mana. Rahmatnya dirasakan oleh semua makhluk. Ilmunya meliputi segalanya. Kerumunan mulai mengangguk. Abu Nawas berkata lagi, "Engkau bertanya, di mana Allah?" Seolah-olah dia seperti manusia yang membutuhkan tempat. Padahal tempat itu sendiri adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin pencipta membutuhkan ciptaannya untuk ada? Pendeta mulai terlihat gelisah. Ia menyadari bahwa logikanya mulai runtuh. Namun ia masih mencoba bertanya, jika Allah tidak terlihat dan tidak berada di tempat tertentu, bagaimana manusia bisa yakin kepadanya? Abu Nawas menjawab dengan lembut, manusia yakin kepada Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya. Sama seperti engkau yakin akan adanya angin dari hembusannya, yakin akan adanya akal dari pikiranmu, dan yakin akan adanya cinta dari perasaanmu. Ia menatap langit, lalu berkata, setiap pagi matahari terbit, setiap malam bintang-bintang muncul, hujan turun menyuburkan tanah, tanaman tumbuh, hewan berkembang biak, dan manusia hidup dengan segala keajaiban tubuhnya. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah tanda keberadaan Allah. Suasana menjadi sangat tenang. Banyak orang mulai merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Pendeta terdiam cukup lama. Wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Ia mulai berpikir dalam-dalam. Namun setelah beberapa saat, ia berkata, baiklah, anggap saja Allah itu ada. Tapi jika Dia Maha Kuasa, mengapa ada penderitaan di dunia? Mengapa ada orang miskin, orang sakit, dan orang tertindas? Kerumunan kembali tegang. Pertanyaan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Semua orang kembali menoleh kepada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Pertanyaanmu semakin dalam. Dan jawabannya pun membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Ia menatap pendeta dengan penuh ketenangan. Jika engkau bersedia, aku akan menjawabnya. Namun jawaban itu tidak hanya untuk akal, tetapi juga untuk hati. Kerumunan kembali menahan napas. Perdebatan itu belum selesai. Justru kini, ia memasuki bagian yang paling penting. Pertanyaan pendeta itu membuat suasana kembali hening. Jika Allah Maha Kuasa, katanya, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada orang miskin yang kelaparan, orang sakit yang kesakitan, dan orang tertindas yang menangis? Jika Allah benar-benar ada dan Maha Pengasih, mengapa semua itu terjadi? Kerumunan mulai gelisah. Pertanyaan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Beberapa orang menundukkan kepala, seakan ikut merasakan beban yang disebutkan. Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan wajah tenang. Pertanyaanmu bukan pertanyaan yang ringan, katanya pelan. Tetapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya kepadamu. Pendeta mengangguk. Apakah engkau pernah melihat seorang guru menguji murid-muridnya? Tanya Abu Nawas. Tentu, jawab pendeta. Ketika ujian berlangsung, apakah murid-murid itu merasa nyaman? Lanjut Abu Nawas. Tidak. Mereka merasa tertekan dan sulit. Apakah itu berarti sang guru membenci muridnya? Tanya Abu Nawas lagi. Pendeta terdiam sesaat. Tidak. Ujian justru untuk mengetahui kemampuan mereka. Abu Nawas tersenyum. Begitu pula kehidupan. Dunia ini adalah tempat ujian. Penderitaan bukan tanda bahwa Allah tidak ada atau tidak peduli. Justru melalui ujian itulah manusia diuji kesabarannya, keimanannya, dan kebaikan hatinya. Kerumunan mulai mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan. Orang miskin diuji dengan kekurangan, orang kaya diuji dengan kelebihan. Orang sakit diuji dengan rasa sakitnya, dan orang sehat diuji dengan kesehatannya. Setiap keadaan adalah ujian yang berbeda. Pendeta mencoba menyela. Tapi mengapa harus ada penderitaan yang begitu berat? Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Apakah engkau tahu bagaimana besi ditempa menjadi pedang yang kuat? Pendeta menjawab. Besi dipanaskan dan dipukul berulang kali. Apakah proses itu menyenangkan bagi besi? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Namun tanpa proses itu, besi tidak akan menjadi pedang yang tajam dan kuat, lanjut Abu Nawas. Begitu pula manusia. Ujian dan penderitaan membentuk jiwa menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Beberapa orang di kerumunan tampak terharu. Abu Nawas berkata lagi,
Dan ketahuilah, hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang terlihat berat di sini, bisa menjadi kemuliaan di akhir. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa perhitungan. Pendeta terdiam cukup lama. Wajahnya tidak lagi menunjukkan perlawanan yang keras. Ia mulai berpikir lebih dalam. Namun ia belum sepenuhnya menyerah. Baiklah, katanya pelan. Anggap saja penderitaan adalah ujian. Tapi mengapa tidak semua orang mendapat ujian yang sama? Ada yang hidupnya mudah, ada yang sangat sulit. Abu Nawas tersenyum tipis. Apakah semua murid dalam satu kelas mendapat soal yang sama? Tanyanya. Pendeta mengerutkan dahi. Biasanya ya. Namun tingkat kesulitan soal bisa berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Lanjut Abu Nawas. Seorang murid yang lebih pandai bisa diberi soal yang lebih sulit. Begitu pula kehidupan. Allah memberi ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Ia menatap pendeta dengan penuh keyakinan. Tidak ada ujian yang diberikan di luar kemampuan manusia. Yang terasa berat hanyalah karena kita belum memahami hikmahnya. Kerumunan semakin sunyi. Banyak wajah yang terlihat merenung. Pendeta menghela napas panjang. Tapi bagaimana engkau bisa begitu yakin? Tanyanya perlahan. Abu Nawas menjawab dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Karena keyakinan tidak hanya lahir dari logika, tetapi juga dari hati yang merenung. Jika engkau hanya mencari dengan mata, engkau akan selalu menuntut untuk melihat. Tetapi jika engkau mencari dengan hati, engkau akan mulai memahami. Angin kembali berhembus pelan. Daun-daun bergoyang lembut seolah ikut menyaksikan perdebatan itu. Pendeta kini tidak lagi tampak seperti penantang yang penuh percaya diri. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang baru ia sadari. Namun satu pertanyaan masih tersisa di wajahnya. Ia memandang Abu Nawas dan berkata, jika semua ini benar, maka apa bukti paling kuat bahwa Allah itu benar-benar ada? Kerumunan kembali menahan napas. Pertanyaan itu terasa seperti puncak dari seluruh perdebatan. Abu Nawas tersenyum kecil. Bukti yang paling kuat, katanya pelan, bukan di luar dirimu. Semua orang menunggu kelanjutan kalimat itu. Dan perdebatan pun mendekati titik penentuan. Pertanyaan pendeta masih menggantung di udara. Jika semua ini benar, apa bukti paling kuat bahwa Allah itu benar-benar ada? Kerumunan kembali sunyi. Banyak orang menahan napas, menunggu jawaban Abu Nawas. Mereka merasa bahwa inilah pertanyaan terakhir yang akan menentukan arah perdebatan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menatap wajah pendeta dengan penuh ketenangan, lalu berkata pelan, bukti yang paling kuat bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan pula di kejauhan. Bukti itu ada di dalam dirimu sendiri. Pendeta mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat. Coba jawab pertanyaanku. Siapa yang membuat jantungmu berdetak? Pendeta terdiam. Apakah engkau memerintahkan jantungmu untuk berdetak setiap saat? Tanya Abu Nawas lagi. Tidak, jawab pendeta. Apakah engkau mengatur aliran darahmu, detak nadimu, atau napasmu setiap saat? Pendeta menggeleng. Abu Nawas tersenyum. Namun semua itu berjalan tanpa pernah berhenti. Bahkan saat engkau tidur, jantungmu tetap berdetak, paru-parumu tetap bernapas, darahmu tetap mengalir. Ia menatap kerumunan. Siapa yang mengatur semua itu? Tidak ada yang menjawab. Suasana terasa khusyuk. Abu Nawas melanjutkan. Manusia sering mencari bukti Allah di tempat yang jauh, padahal bukti itu ada dalam dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah keajaiban yang tak terhitung. Ia mengangkat tangannya. Lihatlah tangan ini. Ia bisa bergerak, menggenggam, menulis, dan bekerja. Namun apakah aku yang menciptakan tangan ini? Tidak. Ia menunjuk matanya. Mata ini bisa melihat warna, cahaya, dan bentuk. Tetapi apakah aku yang menciptakan penglihatan ini? Tidak. Ia menepuk dadanya pelan. Jantung ini berdetak tanpa henti. Tetapi apakah aku yang mengatur detaknya? Tidak. Kerumunan semakin hening. Beberapa orang tampak menunduk, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Abu Nawas menatap pendeta dengan lembut. Jika engkau tidak menciptakan dirimu sendiri, lalu siapa yang menciptakanmu? Pendeta membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Abu Nawas melanjutkan.
Jika engkau berkata bahwa orang tuamu yang menciptakanmu, maka siapa yang menciptakan orang tuamu? Dan siapa yang menciptakan orang tua mereka? Jika terus ditanya seperti itu, pasti ada satu titik awal. Pencipta pertama yang tidak diciptakan. Itulah Allah. Pendeta tampak mulai kehilangan kata-kata. Abu Nawas berkata lagi, Allah tidak butuh bukti dari manusia. Justru manusialah yang menjadi bukti keberadaan Allah. Setiap napas yang kita hirup, setiap detak jantung, setiap kehidupan yang lahir, semuanya adalah tanda kekuasaannya. Angin berhembus pelan. Suasana terasa lebih tenang dari sebelumnya. Pendeta menunduk. Aku belum pernah memikirkan hal itu sedalam ini, katanya pelan. Abu Nawas tersenyum. Banyak orang mencari Allah di langit yang jauh, padahal dia lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Kerumunan mulai berbisik kagum. Pendeta mengangkat wajahnya. Jika Allah begitu dekat, mengapa banyak orang tidak merasakannya? Abu Nawas menjawab, karena hati mereka tertutup oleh kesombongan, keraguan, dan kesibukan dunia. Seperti cermin yang tertutup debu, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Tetapi jika dibersihkan, cahaya akan terlihat jelas. Ia menatap pendeta dengan penuh kehangatan. Jika engkau benar-benar mencari kebenaran, bukalah hatimu. Jangan hanya mengandalkan mata dan logika. Gunakan juga hatimu. Pendeta terdiam. Matanya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Kini ia tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan perjalanan hidupnya sendiri. Kerumunan merasa bahwa perdebatan itu hampir mencapai akhirnya. Namun masih ada satu bab terakhir yang akan menentukan bagaimana kisah ini berakhir. Suasana di alun-alun Baghdad terasa sangat tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik ramai seperti sebelumnya. Semua orang berdiri diam, menunggu apa yang akan terjadi setelah kata-kata Abu Nawas yang begitu menyentuh. Pendeta itu masih berdiri di tempatnya. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan kini berubah menjadi wajah yang dipenuhi pikiran. Matanya tidak lagi menatap tajam, melainkan kosong seolah sedang melihat sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Ia menghela napas panjang. Selama ini aku datang ke banyak negeri, katanya pelan. Aku berdebat dengan banyak orang. Banyak yang marah, banyak yang tersinggung. Tetapi belum pernah ada yang menjawab seperti engkau. Abu Nawas hanya tersenyum. Aku tidak ingin menang dalam perdebatan, katanya lembut. Aku hanya ingin menunjukkan kebenaran dengan cara yang mudah dipahami. Pendeta itu menunduk. Sejak kecil aku diajarkan untuk mencari bukti dengan mata dan logika. Aku selalu berpikir bahwa sesuatu yang tidak terlihat tidak layak dipercaya. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa dalam hidupku sendiri, banyak hal yang kupercayai tanpa melihatnya. Kerumunan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Pendeta melanjutkan, aku tidak pernah melihat akalku, tetapi aku tahu ia ada. Aku tidak pernah melihat cinta, tetapi aku merasakannya. Aku tidak pernah melihat rasa sakit, tetapi aku mengalaminya. Ia menatap Abu Nawas. Dan sekarang aku mulai mengerti apa yang kau maksud. Bahwa Allah tidak harus terlihat oleh mata untuk diyakini. Abu Nawas mengangguk pelan. Keyakinan sejati tidak selalu datang dari apa yang terlihat. Kadang ia tumbuh dari apa yang dirasakan dan direnungkan. Pendeta itu terdiam sesaat. Lalu ia berkata, aku tidak akan berpura-pura langsung memahami semuanya. Tetapi hari ini, hatiku terasa lebih terbuka daripada sebelumnya. Kerumunan tampak terharu. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Seorang lelaki tua berbisik, Abu Nawas tidak hanya menang dalam perdebatan, tetapi juga melunakkan hati. Pendeta itu menoleh ke arah kerumunan, lalu kembali memandang Abu Nawas. Aku datang ke sini untuk menantang keyakinan kalian. Tetapi justru aku yang pulang dengan banyak pertanyaan dalam diriku sendiri. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan yang jujur adalah awal dari kebenaran. Pendeta itu mengangguk. Mungkin aku belum sampai pada keyakinan yang sama seperti kalian. Tetapi hari ini aku belajar satu hal. Kebenaran tidak selalu harus dibuktikan dengan mata. Kadang, ia terasa jelas bagi hati yang mau merenung. Abu Nawas menepuk bahu pendeta itu dengan lembut. Perjalanan menuju kebenaran adalah perjalanan yang panjang. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting, hatimu tetap terbuka. Pendeta itu tersenyum tipis. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat di wajahnya sejak perdebatan dimulai. Ia berkata, terima kasih, Abu Nawas.
Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tetapi juga mengajarkanku cara berpikir yang baru. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Aku hanya seorang hamba yang juga sedang belajar. Kerumunan perlahan mulai bubar. Orang-orang kembali ke aktivitas mereka, tetapi perasaan mereka berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak hanya menyaksikan perdebatan, tetapi juga pelajaran tentang keyakinan, akal, dan hati. Pendeta itu berjalan menjauh dari alun-alun dengan langkah pelan. Tidak lagi dengan sikap menantang, melainkan dengan wajah yang penuh renungan. Sementara itu, Abu Nawas kembali berjalan santai menyusuri pasar. Seperti biasa, ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Baginya, cukup satu hati yang terbuka, itu sudah lebih berharga daripada memenangkan 1000 perdebatan. Dan dari hari itu, kisah perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi cerita tentang kecerdikan, kelembutan hati, dan bukti tentang Allah yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi selalu terasa oleh hati yang jujur.